Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat malam, salam sejahtera untuk kita semua. Pertama-tama yang saya hormati Ibu Sri Wahyuni SPD MSN sebagai dosen pengampu mata kuliah tinjauan seni dan teman-teman semua yang saya kasihi. Di sini saya akan mempresentasikan hasil tugas tinjauan seni tentang alat musik instrumen yaitu gendang. Gendang adalah instrumen dalam gamelan yang salah satu fungsinya atau fungsi utamanya mengatur irama. Instrumen ini dibunyikan dengan tangan tanpa alat bantu. Jenis gendang yang kecil disebut ketipung, yang menengah disebut gendang ciblon atau kebar. Pasangan ketipung ada satu lagi bernama ronigede, biasa disebut gendang kali. Gendang kali dimainkan pada lagu atau gendang keling yang berkarakter halus seperti katawang. Gending ketuk kali dan ladrang irama dadi bisa juga dimainkan cepat pada pembukaan lagu jenis lancaran, landang irama tambung. Untuk wayangan ada satu lagi gendang yang khas, yaitu gendang kosek. Gendang kebayang dimainkan oleh para pemain gamelan profesional yang sudah lama menyelami budaya Jawa. Gendang kebanyakan dimainkan sesuai dengan naluri pekendang, sehingga oleh salah satu orang dengan orang lain maka akan berbeda nuansanya. Kemudian ada jenis gendang. Pertama, gendang berdasarkan bahan, dan kedua gendang berdasarkan fungsinya. Yang ketiga ada sejarah gendang. Dilihat dari bukti sejarah, kelompok Mimranafon telah dipopuler di Jawa sejak tahun pertengahan abad ke-9 Masehi dengan nama Padahi, Pataha atau biasa disebut Padaha, Murawatu, Muraba, Muraja, Panawa, Kahala, Damaru, dan Kendang. Istilah Padahi tertua dapat dijumpai pada masa prasasti kuburan candi yang berangkat tahun 1821 Masehi atau 1930. Seperti yang tertulis pada Kakawi Nakarakte Tagama Gubahan Empu Prapanca tahun 1365 Masehi di Pegaut 1960. Istilah tersebut terus digunakan sampai dengan zaman Majapahit. Penyebutan kendang dengan berbagai nama menunjukkan adanya berbagai macam bentuk, ukuran, serta bahan yang akan kita gunakan. Antara lain gendang berukuran kecil yang pada arca dilukiskan sedang dipegang oleh Dewi Saraswati. Gendang ini disebut Damaru, bukti keberadaan dan keanekaragaman gendang. Dapat dilihat pada relief candi-candi sebagai berikut. Terus selanjutnya ada fungsi alat musik tradisional gendang. Alat musik gendang awal mulanya ditemukan oleh manusia di peradaban awal yang memiliki kebiasaan memukul-mukul benda sekitarnya untuk mengekspresikan kegembiraan yang ditandai dengan ditemukannya gendang drum tertua dari masa Neolitikum atau masa praaksara zaman dahulu. Kemudian ada proses pembuatan gendang. Gendang yang terbuat dari kayu nangka, kelapa atau cempedak, kulit kerbau sering digunakan untuk bam atau permukaan bagian yang memancarkan ketukan bernada rendah. Sedangkan kulit digunakan untuk cang di permukaan luar yang memancarkan bagian yang memancarkan ketukan bernada rendah. Sedangkan kulit digunakan untuk cang di permukaan luar yang memancarkan
ketukan bernada tinggi. Pada tali kulit yang berbentuk Y atau tali rotan, tali kulit yang berbentuk Y atau yang dapat dikencangkan atau dikendurkan untuk mengubah nada dasar. Semakin kencang tarikan kulitnya, semakin tinggi pula suara yang akan dihasilkan. Iya, gendang sangat penting berperan dalam suatu pementasan karena gendang menjadi pendukung yang sangat dominan dan komunikatif, mengendalikan tempo dan biasa dan berirama di setiap lagu, baik tempo pokok maupun cepat atau lambat, ditangkap dengan bunyi gendang, termasuk di dalamnya memulai dan menyukai kendingan. Kemudian sumber bunyi utama instrumen gendang dihasilkan oleh membran berupa kulit. Jenis kulit yang digunakan oleh Sanggar Maktab MI sebagai membran gendang adalah kulit kambing. Ya, itulah beberapa materi saya tentang gendang. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.